Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi ya. Kita sekarang belajar tentang tematik. Yuk dipersiapkan buku tematiknya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran tematik hari ini. Kita harus belajar dengan semangat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tarian Bungong Jompa. Ada dua posisi ya, posisi berdiri ataupun posisi duduk. Yuk, siapa yang kemarin sudah kirim video tarian Bungong Jompanya ke Bu Dani ucapkan terima kasih ya. Dan bagi yang belum, segera ya dikumpulkan ke Bu Dani tunggu. Selain itu, kita akan belajar juga tentang perbedaan yang ada. Kita harus mensyukuri dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Ya, apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Coba diingat-ingat. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar hari-hari besar keagamaan di Indonesia ya. Kemarin kita sudah belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama ya. Yuk, yang pertama nih, ada agama Islam. Agama Islam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini adalah hari besar keagamaannya. Terus ada agama Kristen, Katolik dan Protestan. Di situ ada Natal, Paskah. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu ada hari raya Nyepi. Selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha ada hari raya Trisuci Waisak. Lalu kelima yaitu agama Konghucu. Di Konghucu ini ada hari raya Imlek atau sering kita kenal dengan Tahun Baru Cina. Ini bisa kalian catat ya, hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Nah, itu juga merupakan suatu keberagaman ya, dan ini menjadikan negara Indonesia menjadi lebih kaya. Keberagaman lainnya yaitu keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama, merupakan sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya, dan keberagaman itu menyebar dari Sabang sampai Merauke, seperti nyanyian dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, di pulau-pulau itu banyak sekali keberagaman yang ada ya. Selanjutnya kita akan ke pembelajaran ke-6. Yuk dilanjutkan, buka buku tematiknya. Nih, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda-beda? Lah, siapa yang pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa ya yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nih, kemarin kita sudah belajar bersama ya bagaimana kita harus bersikap ketika kita bekerja sama. Terus apa manfaat dari kerjasama tersebut? Kita sudah belajar itu ya. Yuk diingat-ingat bersama-sama. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat ringkasan atau rangkuman. Jadi kita belajar merangkum atau meringkas sebuah cerita. Yang pertama caranya yaitu membaca naskah aslinya. Membaca dengan sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali hingga kalian paham. Terus mengetahui kesan umum inti tulisan atau pokok tulisannya. Terus selanjutnya mengetahui tujuan atau maksud atau sudut pandang dari penulis naskah aslinya. Selanjutnya mencatat gagasan utama nih ya, tadi ya yang pertama yaitu membaca naskah asli, kita bisa membacanya berulang kali. Terus yang kedua mencatat gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Ini kemarin kita sudah belajar cara mencari gagasan pokok atau gagasan utamanya, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Selanjutnya kita menggunakan kalimat baru. Kalimat ini merupakan kalimat yang biasa kalian tulis ya, yang dimengerti oleh anak-anak. Tapi jangan lupa menyesuaikan urutan isi dengan naskah aslinya. Jadi harus berurutan nih, tidak boleh tidak berurutan ya. Terus menggunakan kalimat baru tadi sudah dalam suatu ringkasan.
Gambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Nih. Terus yang keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frase. Frase itu yaitu menjadi kata. Nanti kita coba bersama-sama ya. Kalau hanya melihat seperti ini pasti anak-anak masih bingung. Nih, kita lihat pada bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan. Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ini seperti lomba Agustusan ya, dan ini bertepatan juga nih dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya diadakan banyak perlombaan ya. Yuk, sekarang kita akan mencoba meringkas dari paragraf pertama. Ini yang pertama ya, hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas. Tuh, karena hari Senin ada lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Nah, ini adalah ringkasan dari paragraf pertama, bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Seperti itu ya, salah satu contohnya ya. Kita akan coba lagi nih, Sekarang kita pada paragraf kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin, Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Kita harus bekerja sama tapi kita harus juga menghargai perbedaan yang ada. Nih diingat ya, dan kita akan meringkas nih di paragraf kedua ini. Ringkasannya nih. Edo dan Marta datang terlambat, tadi seperti itu ya, karena harus beribadah ke gereja. Terus Udin dan teman-temannya saling toleransi atau memahami tadi ya, walaupun berbeda agama mereka tetap bekerja sama. Seperti itu, ini contoh yang selanjutnya ya. Terus nih kita ke paragraf ketiga. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang mengunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah pun tidak terasa. Tiba-tiba waktu sholat duhur pun tiba. Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadah. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelasnya. Menjelang sore pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Nih, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Yuk kita coba lagi ya. Kita akan membuat ringkasan pada paragraf keberapa tadi ini? Ya, ini adalah paragraf ketiga. Yang pertama tadi, Edo dan Marta sudah sampai di sekolah dan langsung membantu teman-temannya. Ini tadi ya. Terus, mereka berbagi tugas dengan adil. Nih juga.
Saat waktunya sholat zuhur, Udin dan teman-temannya yang beragama Islam sholat terlebih dahulu. Sore hari pekerjaan sudah selesai nih. Juga merupakan ringkasan dari paragraf ketiga. Ini adalah beberapa contohnya ya anak-anak. Nah, ini alhamdulillah kita sudah selesai ya di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Berarti kita sudah melaksanakan pembelajaran tema 1, subtema 1 dan subtema 2. Selanjutnya nanti anak-anak mengerjakan Google Form yang Bunda Ni berikan ya. Selamat mengerjakan, dikerjakan dengan teliti, dengan jujur ya. Bunda Ni tahu, Bunda Ni yakin anak-anak pasti bisa, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.